Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama tentu saja selamat Paskah, karena 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kita mau membaca lebih dahulu sebuah ayat yang saya percaya bahkan beberapa di antara kita sudah hafal ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Mari silakan buka, kita akan baca sama-sama ya. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Berbunyi seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, menjadi milik kita, kemenangan oleh Yesus Kristus, oleh kematian, oleh kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, sudah mati di dalam kematian Yesus, sudah dikuburkan bersama dengan Yesus, tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana, kita juga dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, dibangkitkan bersama dengan Yesus berarti kita ini dilahirkan kembali, kita memiliki jenis kehidupan yang baru. Bukan lagi kehidupan yang dulu karena kita sudah mati. Bangkit artinya kita memiliki satu jenis kehidupan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia, di dalam Dialah kita dibangkitkan. Saudara, jadi sehidup kita sekarang itu tidak hanya hidup yang mewarisi gen sifat dari orang tua jasmani kita saja. Karena secara rohani kita sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus melalui kebangkitan Yesus, sehingga kita ini memiliki gen ilahi, saudara. Gen yang kita miliki, yang diwariskan dari orang tua kita itu seringkali telah dirusak oleh dosa, oleh iblis. Orang tua alergi terjadi dalam keluarga saya, anak-anak ikut alergi, orang tuanya alergi satu hal, anaknya bisa 5-6 hal. Saudara, orang tua mengidap diabetes, anaknya juga mengidap diabetes. Saudara, orang tua suka judi, kawin cerai, tipu sana tipu sini, larikan uang orang sana sini, saudara. Anaknya pun bisa terjadi demikian, saudara. Nah, artinya ada gen-gen yang diturunkan, diwariskan oleh orang tua kita, tetapi gen tersebut rusak oleh karena dosa dan perbuatan iblis. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara, sekarang ini kita mewarisi hidup yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus, yaitu sebuah kehidupan yang baru yang mengalahkan maut. Kita tahu Tuhan Yesus mengalahkan maut, kehidupan yang mengalahkan dosa, sebuah kehidupan baru yang mengalahkan kutuk yang ada di hidup nenek moyang kita. Saudara, sebuah kehidupan yang diperbaharui, sebuah kehidupan yang penuh kemenangan. Sekali lagi, kehidupan yang penuh kemenangan. Katakan bersama dengan saya, kehidupan yang penuh kemenangan. Saudara, minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, di dalam firman Tuhan kita mendengar hidup yang berkemenangan itu hidup yang bagaimana sih? Begitu. Nah, hidup yang berkemenangan adalah hidup yang tidak lagi harus tunduk atau harus menuruti sifat-sifat dosa. Sekali lagi saya katakan ini, perhatikan baik-baik dan kita hafalkan bersama-sama ya. Hidup berkemenangan adalah sebuah kehidupan, hidup kita ini saudara, yang kita jalani setiap hari. Dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, tahun ke tahun, sebuah kehidupan yang tidak lagi harus tunduk atau harus menuruti sifat-sifat dosa yang dikuasai oleh iblis
menuruti apa yang dibisikkan oleh iblis, pencobaan-pencobaan yang dimasukkan iblis di dalam hidup kita, kita tidak lagi menuruti itu. Tapi sebuah kehidupan yang merdeka, yang bebas dari sifat-sifat dosa itu. Kita memang tidak sempurna. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Sampai kita nanti kembali kepada Tuhan, kita akan terus berjuang, saudara. Ya, itu benar. Tetapi kita harus ingat bahwa karena kita memiliki kehidupan gen yang baru, gen yang penuh kemenangan, gen yang ilahi di dalam hidup kita, maka kita ini bukan lagi orang-orang yang kalah, orang-orang yang dipecundangi oleh iblis, orang-orang yang terus-menerus dikuasai oleh dosa, sifat-sifat dosa, keinginan-keinginan dosa di dalam hidup kita. Saudara, tidak lagi. Kenapa? Karena ada kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, ada kebangkitan Yesus di dalam hidup saya. Katakan 1, 2, 3. Ada kebangkitan Yesus di dalam hidup saya. Nah, saudara, iblis oleh karena korban Kristus di atas kayu salib dan oleh kebangkitannya, iblis itu sudah dikalahkan, saudara. Bukan akan, ya. Iblis sudah dikalahkan. Artinya apa? Artinya iblis itu sudah tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Kecuali kalau kita menyerahkan kuasa itu kepadanya. Iblis juga sudah tidak lagi punya hak, punya kuasa, punya kemampuan untuk merusak, menghancurkan hidup kita. Sekali lagi, kecuali kalau kita mengizinkan dia melakukannya, saudara. Kita adalah orang-orang yang menang. Di dalam kita, kehidupan Yesus yang penuh kuasa itu mengalir, saudara. Dan itu sudah diberikan kepada kita, sudah menjadi hak kita, sudah menjadi milik kita. Kalau kita masih merasa hidup di dalam kekalahan, saudara, pagi ini saya ingin kita melakukan dua hal, mempraktekkan dua hal. Saudara, dua hal yang akan kita praktekkan setiap hari, setiap pagi, setiap kali kita mengingatnya, saudara. Yaitu yang pertama adalah percaya, yang kedua adalah bertindak. Ya, mari ingat-ingat bersama-sama. Percaya dan bertindak. Saudara, seringkali kita itu tidak benar-benar percaya kepada firman. Tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sudah memberi kita kemenangan, bahwa kebangkitan Yesus ada dalam hidup kita, saudara. Sehingga saya pernah ngobrol dengan seseorang begitu, kita bicara soal pengampunan dan dia berkata, aku gak bisa mengampuni. Sebetulnya itu bukan tidak bisa, saudara, tapi tidak mau. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita dimampukan. Di dalam Kristus kita dibuat bisa melakukan apa saja. Saudara, firman Tuhan berkata, I can do all things. Aku bisa melakukan segala sesuatu oleh karena Kristus memberi kekuatan kepadaku, oleh karena kebangkitannya ada dalam diri kita, kuasanya ada dalam diri kita, saudara. Nah, kuasa kebangkitan itulah yang akan memampukan kita. Sehingga, saudara, saya rindu kita mempercayai hal ini. Ketika Tuhan berkata, engkau mampu, engkau bisa. Setiap pagi kita akan berkata, ya, kuasa kebangkitannya ada di dalam diriku. Aku bisa mengampuni. Aku rela memberi. Aku dilepaskan dari adiksi, dari ikatan-ikatan yang ada dalam hidupku, dari dosa-dosa yang lama, dari sifat-sifatku yang lama, dari kebiasaanku yang lama, dari kecenderungan marah, kecenderungan boros, kecenderungan berkata tidak benar. Saudara, aku bisa, aku mampu, sebab kuasa kebangkitan Yesus ada dalam diriku. Saudara, yang pertama, kita harus percaya. Karena apa? Kalau kita percaya, maka kita akan dimampukan juga untuk bertindak, saudara. Saudara, iman yang menang itu tidak pasif, tetapi aktif. Iman yang menang itu progresif. Iman yang menang itu penuh inisiatif, saudara. Matius 5, Tuhan Yesus pernah mengajarkan begini, kalau kamu merasa ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu atau saudaramu terhadap kamu, kalau kamu mau persembahkan sesuatu,
tinggalkan dahulu persembahanmu. Lalu pergilah, cari orang itu, bicaralah dengan orang itu, bereskanlah, berdamailah, begitu kata firman Tuhan. Baru setelah itu kembalilah kepada persembahanmu dan persembahkanlah persembahan itu. Saudara, iman yang aktif itu penuh tindakan, saudara. Penuh inisiatif, penuh kemajuan. Kalau kita belum bisa lakukan kemarin, hari ini kita akan belajar supaya kita bisa melakukannya. Saudara, itulah yang namanya iman yang penuh kemenangan. Saudara, kalau kita tahu kita salah, maka kita harus berani berkata, aku salah. Kalau kita tahu ada masalah, jangan biarkan, saudara. Karena iman yang penuh kemenangan itu adalah iman yang bertindak. Jadi, sekali lagi, tiap hari, tiap pagi, tiap saat, saudara, kalau ada apa saja yang terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman, situasi-situasi, saudara, mari percaya bahwa kita sudah dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai kebenaran. Ya, percaya bahwa kita bisa. Kita akan proklamirkan itu setiap kali, setiap hari dalam doa-doa kita. Sementara kita melakukan pekerjaan kita, tugas-tugas kita sepanjang hari, kita percaya bahwa kita memiliki kuasa kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus, kemenangan Yesus ada dalam hidup kita. Dan kita mampu untuk mengerjakan kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan bertindak. Apa saja yang kita tahu Tuhan suruhkan, kita tahu itu kehendak Allah, kita akan lakukan, kita akan tindakan. Haleluya, sebab kuasa kebangkitan Yesus ada dalam hidup kita. Kehidupan Yesus, gen yang ilahi, warisan yang dari Allah, yang sama yang dimiliki oleh Yesus, itu juga ada di dalam hidup kita. Maka saudara, hidup kita setiap hari adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap hari kami mau mempercayai firman-Mu, memproklamirkan firman itu, dan menindakkannya, mempraktekkannya, melakukannya, mengambil langkah untuk melakukan semua itu di dalam hidup kami. Sebab hidup kami adalah hidup berkemenangan, hidup yang baru, yang sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Kami berdoa ya Roh Kudus, supaya Roh Kudus Engkau sendiri yang akan menggerakkan hati kami, akan membuat kami berapi-api, membuat kami bersemangat untuk mengerjakan, untuk mempraktekkan kemenangan Yesus yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sebab kami tahu kami tidak lagi pecundang, kami tidak mau dipecundangi oleh iblis, tetapi kami akan hidup di dalam kemenangan, kuasa kebangkitan Kristus setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Tuhan memberkati.